Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, kelas 5 SD, mata pelajaran IPA. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya, dan juga share ke teman-teman kalian. Organ gerak hewan dan manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak dan melakukan aktivitas seperti berjalan, berlari, menari, dan lain-lain. Bagaimana manusia dapat melakukan gerakan? Kemampuan melakukan gerakan tubuh pada manusia didukung adanya sistem gerak, yang merupakan hasil kerjasama yang serasi antar organ sistem gerak seperti rangka tulang, persendian, dan otot. Fungsi rangka tulang adalah sebagai alat gerak pasif yang hanya dapat bergerak bila dibantu oleh otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, sedangkan berdasarkan pada zat penyusun dan strukturnya, tulang dibedakan menjadi tulang rawan dan tulang keras. Fungsi persendian adalah menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan organ lain sehingga terjadi suatu gerakan. Sistem gerak pada manusia. Kerangka tulang manusia dikelompokkan menjadi 3. 1. Bagian tengkorak. 2. Bagian badan. 3. Bagian anggota gerak. Fungsi rangka pada manusia. 1. Sebagai penegak tubuh. 2. Pembentuk tubuh. 3. Tempat melekatnya otot. 4. Pelindung bagian tubuh yang penting. 5. Tempat pembentukan sel darah merah. Dan 6 sebagai alat gerak pasif. Perhatikan gambar berikut. Bagian tengkorak. Di sini ada tengkorak dan rahang bawah, juga lain sebagainya. Bagian badan terdiri dari tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, dan tulang panggul, juga lain sebagainya. Bagian alat gerak terdiri dari tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki, juga lain sebagainya. Tulang pada lengan manusia dan fungsinya. 1. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan siku dan pundak. Tulang lengan yang satu ini penting untuk menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik seperti mendorong dan mengangkat beban. 2. Tulang hasta. Fungsi tulang hasta yang paling utama adalah membantu rotasi atau perputaran dari pergelangan tangan bersama dengan tulang pengumpil dan tulang karpal, serta membuat pergelangan tangan bisa bergerak dan memampukan Anda untuk dapat melakukan aktivitas seperti menulis, memutar gagang pintu, mengetik, mengangkat benda, dan sebagainya. 3. Tulang pengumpil. Fungsi utama tulang pengumpil adalah menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia dan dapat mengangkat beban ke atas dan lain sebagainya.
4. Tulang pergelangan tangan. Fungsinya memberikan gerakan memutar atau gerakan yang bebas agar telapak tangan dan keseluruhannya itu sepenuhnya melekat pada tulang lengan. 5. Tulang telapak tangan. Berfungsi sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari membentuk kerangka tangan. 6. Tulang jari tangan. Tulang jari tangan merupakan bagian yang berfungsi sebagai rangka gerak atas seperti gerakan dan memegang benda. Tulang pada kaki manusia dan fungsinya. 1. Tulang paha. Tulang paha berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan menyanggah atau menahan berat. 2. Tulang kering. Berfungsi sebagai tulang terkuat dalam memikul berat. 3. Tulang betis. Fungsinya memberi kekuatan pada kerangka tubuh, tempat melekatnya otot, tempat menyimpan garam mineral, tempat perlindungan organ, dan sistem syaraf. 4. Tulang tempurung lutut. Berfungsi untuk memanjangkan lutut terutama ketika ditekuk atau diluruskan. 5. Tulang pergelangan kaki. Berfungsi membantu menaik turunkan kaki dengan adanya sendi engsel. 6. Tulang telapak kaki. Berfungsi sebagai pijakan agar jalan seimbang. 7. Tulang jari kaki. Fungsinya sebagai tumpuan dan melekatnya otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang utama adalah untuk bergerak, mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, menjaga suhu tubuh, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja dan tidak disengaja atau secara otomatis. Gerak otot disengaja berarti dilakukan secara sadar, contohnya berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Sedangkan gerak otot otomatis seperti bernafas, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Macam-macam otot manusia. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem syaraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu berkontraksi antara 3-180 detik, berbentuk gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otot dan tidak dipengaruhi oleh otot. Macam-macam otot manusia. 1. Otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom.
Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang ada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Syaraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung: otot jantung berbentuk silinder, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. 2. Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik: bentuknya silinder dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung: otot jantung berbentuk silinder, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus tanpa atau tidak membutuhkan istirahat. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan,
3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. 4. Gerak menjauhkan. Contohnya gerakan tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. 2. Melakukan peregangan. 3. Melakukan latihan rutin. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. 5. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. 6. Meringankan nyeri otot. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, nyalakan loncengnya, juga share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.